Hai semuanya, pernahkah kalian merasa sudah bertahun-tahun mencoba melupakan sesuatu, tetapi setiap kali mengingatnya, dada masih terasa sesak? Seolah waktu memang terus berjalan, tetapi ada sebagian diri yang masih tertinggal di tempat yang sama. Kita mungkin sudah tertawa lagi, sudah memiliki kesibukan baru, bahkan sudah bertemu banyak orang baru. Tetapi ada satu kenangan yang diam-diam masih memiliki ruang di dalam hati. Yang lebih menyakitkan bukan hanya masa lalu itu sendiri, melainkan cara kita memperlakukan diri setelah semua itu terjadi. Kita mulai menyalahkan diri, menganggap semua kesalahan berasal dari diri sendiri. Merasa bodoh karena pernah percaya, merasa lemah karena pernah terluka, atau merasa gagal karena tidak mampu mempertahankan sesuatu yang dulu begitu berharga. Padahal, melepaskan masa lalu bukan berarti menghapus semua kenangan. Melepaskan adalah belajar berdamai dengan kenyataan bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Yang sering membuat seseorang terjebak bukan karena masa lalunya terlalu kuat, tetapi karena ia terus memerangi dirinya sendiri. Selama kita masih membenci diri sendiri atas apa yang pernah terjadi, selama itu pula masa lalu akan terus memiliki tempat untuk menguasai pikiran. Hari ini, kita akan belajar bahwa ada seni dalam melepaskan. Bukan seni untuk melupakan, melainkan seni untuk tetap mencintai diri sendiri meskipun pernah mengalami kehilangan, penolakan, kegagalan, dan luka yang begitu dalam. Banyak orang mengira bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya. Kalimat itu memang terdengar indah, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Waktu hanya memberikan jarak. Yang benar-benar menyembuhkan adalah bagaimana kita menggunakan jarak tersebut. Ada orang yang terluka selama 1 tahun lalu perlahan bangkit karena berani menerima kenyataan. Namun ada juga yang membawa luka yang sama selama 10 tahun, karena setiap hari terus mengulang cerita yang sama di dalam pikirannya. Tubuh memang hidup di masa kini, tetapi pikirannya masih tinggal di masa lalu. Itulah sebabnya rasa sakit terasa begitu panjang. Bukan karena peristiwanya terus terjadi, melainkan pikiran terus memutarnya seperti film yang tidak pernah selesai. Setiap kali mengingatnya, emosi yang muncul terasa sama seperti saat pertama kali mengalaminya. Padahal yang sedang diserang bukan lagi keadaan, melainkan diri sendiri. Seringkali kita menjadi hakim paling kejam bagi kehidupan kita sendiri. Ketika orang lain sudah memaafkan, kita belum tentu memaafkan diri sendiri. Ketika orang lain sudah melupakan kesalahan kita justru terus mengingatnya. Anehnya, kita mampu memahami bahwa orang lain bisa melakukan kesalahan karena mereka manusia. Tetapi kita sulit menerima bahwa diri kita juga manusia. Kita menuntut diri untuk selalu benar, selalu kuat, selalu mampu mengambil keputusan terbaik. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita langsung menyimpulkan bahwa diri kita tidak berharga. Padahal setiap manusia pasti pernah membuat keputusan yang ternyata salah. Setiap orang pernah mempercayai orang yang keliru. Setiap orang pernah bertahan terlalu lama di tempat yang tidak seharusnya. Semua itu bukan bukti bahwa kita buruk. Itu hanya bukti bahwa kita sedang belajar menjadi manusia. Membenci diri sendiri seringkali terlihat dalam bentuk yang sangat halus. Tidak selalu berupa ucapan keras kepada diri sendiri. Kadang bentuknya adalah rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Kadang bentuknya adalah terus membandingkan hidup dengan orang lain. Bahkan ada yang mulai menolak kesempatan baru hanya karena takut mengulangi kesalahan lama. Tanpa sadar, masa lalu akhirnya bukan hanya menjadi kenangan, tetapi berubah menjadi penjara yang membatasi langkah hari ini. Kita merasa sedang berhati-hati, padahal sebenarnya kita sedang dikendalikan oleh rasa takut. Padahal jika dipikirkan dengan tenang, diri kita yang dulu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki saat itu. Kita tidak bisa meminta versi diri di masa lalu untuk mengetahui hal-hal yang baru kita pahami hari ini. Bayangkan seseorang yang baru belajar berjalan. Apakah adil jika kita memarahinya karena sering jatuh? Tentu tidak. Jatuh adalah bagian dari proses belajar. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan. Kita mengambil keputusan dengan informasi, pengalaman, dan kedewasaan yang kita miliki saat itu. Setelah waktu berlalu, kita menjadi lebih bijak. Lalu kita melihat ke belakang dan berkata, seharusnya dulu seperti ini. Padahal kebijaksanaan itu baru muncul setelah semuanya terjadi. Sangat tidak adil jika kita menghukum diri yang dulu menggunakan pengetahuan yang baru kita miliki sekarang. Ada satu hal yang jarang disadari.
Banyak orang sebenarnya tidak sulit melepaskan orang lain. Yang sulit adalah melepaskan versi diri yang hilang bersama orang tersebut. Misalnya ketika sebuah hubungan berakhir, yang dirindukan bukan hanya sosoknya, kita juga merindukan diri kita yang dulu penuh harapan. Kita merindukan impian yang pernah dibangun bersama. Kita merindukan rasa aman yang pernah ada. Bahkan kita merindukan masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Karena itulah, saat mencoba move on, yang sebenarnya kita lakukan bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi juga sedang berduka atas kehidupan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Hal itu juga berlaku dalam kegagalan. Ketika gagal mendapatkan pekerjaan, gagal membangun usaha, atau gagal mencapai cita-cita tertentu. Yang menyakitkan bukan hanya hasil akhirnya, yang menyakitkan adalah gambaran masa depan yang sudah kita bangun di dalam kepala tiba-tiba runtuh. Kita sudah membayangkan bagaimana hidup akan berubah, bagaimana keluarga akan bangga, bagaimana semua usaha akan terbayar. Ketika kenyataan berbeda, kita merasa kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar kita miliki. Itulah sebabnya rasa kecewanya terasa sangat dalam. Sayangnya banyak orang mencoba mengatasi semua itu dengan cara melawan kenangan. Mereka memaksa diri untuk tidak mengingat, memaksa diri untuk tidak sedih, memaksa diri untuk terlihat kuat. Semakin dipaksa justru semakin sulit dilepaskan. Pikiran manusia bekerja dengan cara yang unik. Ketika kita berkata jangan ingat itu, justru otak akan kembali mengingatnya. Sama seperti ketika diminta untuk tidak membayangkan seekor gajah, hal pertama yang muncul justru bayangan gajah. Karena itu, melawan masa lalu bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah menerima bahwa kenangan itu memang ada, tetapi keberadaannya tidak harus mengendalikan hidup. Menerima bukan berarti menyukai apa yang terjadi. Menerima bukan berarti menganggap luka itu baik. Menerima berarti berhenti bertengkar dengan kenyataan. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Seberapa keras kita menyesal, waktu tidak akan berputar kembali. Namun yang masih bisa diubah adalah cara kita memandang peristiwa tersebut. Disinilah perbedaan antara orang yang perlahan pulih dengan orang yang terus terjebak. Mereka mengalami peristiwa yang mungkin sama menyakitkan, tetapi memberikan makna yang berbeda terhadap pengalaman itu. Bayangkan seseorang yang pernah gagal dalam bisnis. Orang pertama berkata, "Aku gagal karena aku memang tidak berbakat." Orang kedua berkata, "Bisnis itu gagal, tetapi aku belajar banyak hal." Kejadiannya sama, tetapi kesimpulannya berbeda. Kesimpulan itulah yang akan menentukan masa depan. Ketika kita menganggap kegagalan sebagai identitas, kita akan berhenti mencoba. Namun ketika menganggapnya sebagai pengalaman, kita masih memiliki keberanian untuk melangkah lagi. Begitu pula dengan hubungan yang kandas. Jika kita menyimpulkan bahwa kita tidak layak dicintai, maka luka itu akan terus mengikuti ke hubungan berikutnya. Namun jika kita menyadari bahwa tidak semua hubungan memang ditakdirkan bertahan, kita bisa membuka hati lagi tanpa harus membawa semua rasa takut yang lama. Luka memang meninggalkan bekas, tetapi bekas bukan berarti harus menjadi penjara. Seringkali kita lupa bahwa hidup terus berubah. Diri kita hari ini sudah berbeda dengan diri kita 5 tahun lalu. Cara berpikir berubah, prioritas berubah, cara memandang dunia juga berubah. Ironisnya, kita masih menghukum diri hari ini atas kesalahan yang dilakukan oleh versi diri yang bahkan sudah tidak ada lagi. Kita seperti terus memarahi anak kecil yang sebenarnya sudah tumbuh menjadi orang dewasa. Bukankah itu terasa tidak masuk akal? Jika orang lain berubah, kita percaya mereka bisa menjadi lebih baik. Mengapa keyakinan itu tidak kita berikan kepada diri sendiri? Belajar memaafkan diri adalah bentuk keberanian yang sering diremehkan. Banyak orang menganggap memaafkan diri berarti mencari alasan atas kesalahan. Padahal bukan begitu. Memaafkan diri berarti mengakui bahwa kesalahan memang terjadi. Tetapi kesalahan itu tidak menentukan seluruh nilai kehidupan kita. Kita tetap bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakukan, tetapi kita tidak harus menjalani hukuman seumur hidup di dalam pikiran sendiri. Masa lalu sebenarnya seperti sebuah buku yang sudah selesai ditulis. Kita bisa membacanya kembali kapan saja. Kita bisa mengambil pelajarannya. Namun kita tidak bisa masuk ke dalam halaman itu untuk mengubah ceritanya. Yang masih kosong adalah halaman berikutnya. Sayangnya banyak orang menghabiskan seluruh energinya untuk menatap halaman lama, sampai lupa bahwa pena masih ada di tangan mereka. Mereka lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menulis kisah yang berbeda. Luka memang tidak pernah meminta izin sebelum datang. Kehilangan juga tidak pernah memilih waktu yang tepat.
Namun kehidupan selalu memberi pilihan tentang bagaimana kita akan merespon semua itu. Kita bisa terus membiarkan masa lalu menjadi alasan untuk berhenti berkembang, atau menjadikannya sebagai guru yang mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin kita pelajari dengan cara lain. Tidak ada perjalanan yang benar-benar sia-sia jika kita berhasil mengambil makna dari setiap langkahnya. Yang paling penting untuk diingat adalah bahwa nilai diri kita tidak pernah ditentukan oleh satu kesalahan, satu kegagalan, atau satu penolakan. Nilai diri kita jauh lebih besar daripada satu bab dalam kehidupan. Sebuah buku tidak dinilai hanya dari satu halaman yang buruk. Begitu juga kehidupan. Selama nafas masih ada, cerita belum selesai. Dan selama cerita belum selesai, selalu ada kemungkinan untuk menulis akhir yang lebih baik. Ada satu kebiasaan yang diam-diam membuat masa lalu terus hidup di dalam kepala, yaitu kebiasaan terus membandingkan kenyataan dengan skenario yang tidak pernah terjadi. Kita sering berkata di dalam hati, seandainya dulu memilih jalan yang berbeda, seandainya tidak mengenal orang itu, seandainya lebih berani, seandainya tidak terlalu percaya. Kata seandainya memang terdengar sederhana, tetapi jika terus dipelihara, kata itu bisa menjadi tempat tinggal bagi penyesalan. Kita mulai hidup bukan di dunia nyata, melainkan di dunia yang hanya ada di dalam imajinasi. Kita membayangkan kehidupan yang sempurna, lalu membandingkannya dengan kehidupan yang sedang dijalani sekarang. Tentu saja hasilnya selalu mengecewakan, karena dunia imajinasi tidak pernah memiliki masalah, sedangkan dunia nyata selalu penuh dengan tantangan. Padahal, tidak ada seorang pun yang tahu apakah pilihan lain benar-benar akan membuat hidup menjadi lebih baik. Mungkin saja jika dulu mengambil keputusan yang berbeda, kita justru menghadapi kesulitan yang lebih besar. Masalahnya, pikiran manusia cenderung hanya membayangkan hasil terbaik dari pilihan yang tidak diambil. Kita jarang membayangkan kemungkinan terburuknya. Karena itulah masa lalu sering terlihat lebih indah, atau keputusan lain terlihat lebih sempurna, padahal semuanya hanyalah dugaan. Kita juga sering lupa bahwa setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, ikut membentuk cara berpikir yang kita miliki hari ini. Mungkin sekarang kita menjadi lebih berhati-hati karena pernah dikhianati. Kita menjadi lebih bijaksana karena pernah gagal. Kita menjadi lebih menghargai orang-orang yang tulus karena pernah bertemu dengan mereka yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Semua pelajaran itu memang dibayar dengan rasa sakit, tetapi bukan berarti tidak berharga. Justru banyak kebijaksanaan lahir dari pengalaman yang paling tidak ingin kita ulangi. Melepaskan masa lalu juga berarti berhenti menjadikan rasa sakit sebagai identitas. Ada orang yang tanpa sadar memperkenalkan dirinya melalui luka. Hampir setiap cerita yang keluar selalu kembali kepada pengalaman buruk yang pernah dialami. Bukan karena ingin mengeluh, tetapi karena luka itu sudah menjadi bagian dari cara mereka melihat diri sendiri. Lama-kelamaan, mereka tidak lagi berkata, "Aku pernah terluka." Mereka mulai merasa, "Aku adalah orang yang terluka." Perbedaannya sangat besar. Pengalaman adalah sesuatu yang kita alami, sedangkan identitas adalah sesuatu yang kita yakini sebagai diri kita. Jika luka berubah menjadi identitas, maka akan sangat sulit untuk benar-benar pulih. Padahal, kita jauh lebih luas dari semua pengalaman buruk yang pernah terjadi. Kita bukan hanya kumpulan kegagalan, kita bukan hanya kumpulan penyesalan. Kita juga memiliki keberanian yang pernah membawa kita bangkit, memiliki kebaikan yang pernah membuat orang lain merasa ditolong, memiliki mimpi yang masih bisa diperjuangkan, dan memiliki kesempatan yang belum selesai. Jangan sampai satu pengalaman buruk membuat kita lupa melihat semua hal baik yang juga ada di dalam diri. Ada kalanya kita berpikir bahwa memaafkan diri berarti menghapus semua konsekuensi dari kesalahan. Padahal hidup memang memiliki akibat dari setiap pilihan. Jika dulu pernah salah mengambil keputusan, mungkin memang ada sesuatu yang hilang dan tidak bisa kembali. Namun menerima konsekuensi berbeda dengan terus menyiksa diri. Dua hal itu tidak sama. Orang yang dewasa akan bertanggung jawab atas kesalahannya, tetapi setelah itu ia tetap melanjutkan hidup. Sebaliknya, orang yang terus terjebak dalam penyesalan akan merasa bahwa dirinya pantas menderita selamanya. Padahal, penderitaan tambahan itu tidak mengubah apapun, selain membuat hidup hari ini semakin berat. Ada pelajaran menarik yang bisa kita lihat dari alam.
Pohon yang kehilangan daun pada musim tertentu tidak pernah menolak kenyataan bahwa daunnya gugur. Pohon tidak memaksa daun yang sudah jatuh untuk kembali menempel. Ia tetap berdiri, tetap bertahan, dan menunggu musim berikutnya. Ketika waktunya tiba, daun-daun baru tumbuh dengan sendirinya. Kehidupan kita juga seperti itu. Ada masa ketika sesuatu memang harus pergi. Ada orang yang hanya singgah sebentar. Ada impian yang ternyata tidak menjadi kenyataan. Ada rencana yang harus berubah. Semua itu memang menyakitkan, tetapi bukan berarti kehidupan berhenti di sana. Seringkali yang membuat kita sulit melangkah bukan karena kehilangan itu sendiri, melainkan karena kita terus berharap masa lalu kembali seperti semula. Selama harapan itu masih dipertahankan, kita akan sulit melihat kesempatan baru yang ada di depan mata. Kita terus menoleh ke belakang, hingga lupa bahwa kehidupan selalu bergerak ke depan. Bukan berarti kita harus melupakan semua kenangan. Kenangan tetap boleh ada. Yang perlu dilepaskan adalah keinginan agar masa lalu menjadi berbeda dari kenyataan. Kita juga perlu berhati-hati terhadap kebiasaan menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Tidak semua hubungan berakhir karena satu pihak sepenuhnya salah. Tidak semua kegagalan terjadi karena kurang berusaha. Pada faktor waktu, keadaan, kesempatan, keputusan orang lain, bahkan hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Namun karena ingin menemukan jawaban yang pasti, kita akhirnya memilih menyalahkan diri sendiri. Rasanya memang lebih mudah memiliki seseorang untuk disalahkan, daripada menerima bahwa hidup memang kadang tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Ketika terus menyalahkan diri, kita sebenarnya sedang membawa beban yang tidak seharusnya dipikul sendirian. Beban itu semakin berat, karena setiap hari kita mengulangnya di dalam pikiran. Bayangkan seseorang membawa tas yang sangat berat. Awalnya mungkin masih sanggup berjalan, namun semakin lama, langkahnya menjadi lambat. Bukan karena jalannya semakin jauh, tetapi karena bebannya tidak pernah diletakkan. Begitulah penyesalan bekerja. Semakin lama dipelihara, semakin menguras tenaga yang seharusnya digunakan untuk membangun kehidupan yang baru. Kita semua pasti pernah berharap agar hidup berjalan lurus tanpa hambatan. Namun kenyataannya, jalan kehidupan lebih sering berliku daripada lurus. Justru di tikungan-tikungan itulah, kita belajar sesuatu yang tidak akan ditemukan di jalan yang mulus. Orang yang tidak pernah gagal mungkin tidak pernah belajar rendah hati. Orang yang tidak pernah kehilangan mungkin sulit menghargai kehadiran. Orang yang tidak pernah ditolak mungkin tidak pernah belajar memperkuat dirinya sendiri. Bukan berarti kita harus mencari penderitaan, tetapi ketika penderitaan datang, selalu ada kesempatan untuk bertumbuh. Masa lalu memang bisa menjadi guru yang baik, tetapi jangan pernah menjadikannya sebagai rumah. Guru datang untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk membuat kita tinggal selamanya di ruang kelas. Jika setelah bertahun-tahun kita masih terus mengulang pelajaran yang sama tanpa berani melangkah keluar, berarti ada sesuatu yang perlu kita ubah. Hidup bukan tentang menghafal rasa sakit, melainkan tentang menggunakan pelajaran itu untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih bijaksana. Ada kalanya kita berpikir bahwa memaafkan diri berarti menghapus semua konsekuensi dari kesalahan, padahal hidup memang memiliki akibat dari setiap pilihan. Jika dulu pernah salah mengambil keputusan, mungkin memang ada sesuatu yang hilang dan tidak bisa kembali. Namun menerima konsekuensi berbeda dengan terus menyiksa diri. Dua hal itu tidak sama. Orang yang dewasa akan bertanggung jawab atas kesalahannya, tetapi setelah itu ia tetap melanjutkan hidup. Sebaliknya, orang yang terus terjebak dalam penyesalan akan merasa bahwa dirinya pantas menderita selamanya. Padahal, penderitaan tambahan itu tidak mengubah apapun, selain membuat hidup hari ini semakin berat. Ada pelajaran menarik yang bisa kita lihat dari alam. Pohon yang kehilangan daun pada musim tertentu tidak pernah menolak kenyataan bahwa daunnya gugur. Pohon tidak memaksa daun yang sudah jatuh untuk kembali menempel. Ia tetap berdiri, tetap bertahan, dan menunggu musim berikutnya. Ketika waktunya tiba, daun-daun baru tumbuh dengan sendirinya. Kehidupan kita juga seperti itu. Ada masa ketika sesuatu memang harus pergi. Ada orang yang hanya singgah sebentar. Ada impian yang ternyata tidak menjadi kenyataan. Ada rencana yang harus berubah. Semua itu memang menyakitkan, tetapi bukan berarti kehidupan berhenti di sana. Seringkali yang membuat kita sulit melangkah bukan karena kehilangan itu sendiri, melainkan karena kita terus berharap masa lalu kembali seperti semula. Selama harapan itu masih dipertahankan,
kita akan sulit melihat kesempatan baru yang ada di depan mata. Kita terus menoleh ke belakang, hingga lupa bahwa kehidupan selalu bergerak ke depan. Bukan berarti kita harus melupakan semua kenangan. Kenangan tetap boleh ada. Yang perlu dilepaskan adalah keinginan agar masa lalu menjadi berbeda dari kenyataan. Kita juga perlu berhati-hati terhadap kebiasaan menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Tidak semua hubungan berakhir karena satu pihak sepenuhnya salah. Tidak semua kegagalan terjadi karena kurang berusaha. Ada faktor waktu, keadaan, kesempatan, keputusan orang lain, bahkan hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Namun karena ingin menemukan jawaban yang pasti, kita akhirnya memilih menyalahkan diri sendiri. Rasanya memang lebih mudah memiliki seseorang untuk disalahkan, daripada menerima bahwa hidup memang kadang tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Ketika terus menyalahkan diri, kita sebenarnya sedang membawa beban yang tidak seharusnya dipikul sendirian. Beban itu semakin berat, karena setiap hari kita mengulangnya di dalam pikiran. Bayangkan seseorang membawa tas yang sangat berat. Awalnya mungkin masih sanggup berjalan, namun semakin lama, langkahnya menjadi lambat. Bukan karena jalannya semakin jauh, tetapi karena bebannya tidak pernah diletakkan. Begitulah penyesalan bekerja. Semakin lama dipelihara, semakin menguras tenaga yang seharusnya digunakan untuk membangun kehidupan yang baru. Kita semua pasti pernah berharap agar hidup berjalan lurus tanpa hambatan. Namun kenyataannya, jalan kehidupan lebih sering berliku daripada lurus. Lambat laun, kita akan menyadari bahwa proses melepaskan bukanlah sebuah garis lurus. Ada hari-hari ketika semuanya terasa baik-baik saja. Kita bisa menjalani aktivitas dengan tenang, tertawa bersama orang-orang terdekat, menikmati pekerjaan, dan merasa bahwa luka itu benar-benar sudah jauh tertinggal. Namun di hari yang lain, tanpa alasan yang jelas, kenangan lama tiba-tiba muncul kembali. Hati kembali terasa berat, pikiran mulai dipenuhi pertanyaan yang dulu pernah menghantui, dan emosi yang sempat tenang seolah kembali bergejolak. Banyak orang langsung panik ketika hal itu terjadi. Mereka berpikir bahwa semua usaha mereka selama ini sia-sia. Padahal tidak demikian. Kemajuan bukan berarti kita tidak pernah merasakan sedih lagi. Kemajuan berarti kita mampu melewati kesedihan itu dengan cara yang jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Bayangkan seseorang yang sedang mendaki gunung. Dari kejauhan, puncaknya terlihat semakin dekat. Namun ketika berjalan, kadang jalannya menurun terlebih dahulu sebelum kembali menanjak. Turunan itu bukan berarti ia bergerak menjauh dari tujuan. Itu hanya bagian dari jalur yang memang harus dilewati. Begitu juga dengan proses memulihkan diri. Kadang kita merasa seperti kembali ke titik awal, padahal sebenarnya kita sedang bergerak maju. Bedanya, sekarang kita memiliki pengalaman, pemahaman, dan kekuatan yang dulu belum kita miliki. Salah satu tanda bahwa kita mulai berdamai dengan masa lalu adalah ketika kita berhenti mencari seseorang untuk disalahkan. Pada awalnya mungkin kita marah kepada orang lain. Setelah itu kita marah kepada diri sendiri. Namun semakin dewasa, kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus berakhir dengan menemukan siapa yang paling bersalah. Ada peristiwa yang memang terjadi karena banyak faktor bertemu dalam waktu yang sama. Ada hubungan yang berakhir bukan karena satu orang sepenuhnya jahat, tetapi karena dua orang yang tidak lagi bisa berjalan ke arah yang sama. Ada impian yang gagal bukan karena kurang pantas, tetapi karena memang jalannya berbeda dari yang kita bayangkan. Memang lebih mudah jika hidup selalu memberikan jawaban yang jelas. Namun kenyataannya, banyak pertanyaan yang tidak pernah memiliki jawaban yang benar-benar memuaskan. Kita mungkin tidak akan pernah tahu mengapa seseorang berubah. Kita mungkin tidak akan pernah tahu mengapa kesempatan itu hilang. Kita mungkin tidak akan pernah tahu mengapa semua itu harus terjadi kepada kita. Jika kita terus menunggu jawaban yang sempurna sebelum melanjutkan hidup, kemungkinan besar kita akan terus menunggu tanpa akhir. Karena itu, ada kalanya kedamaian bukan datang dari menemukan semua jawaban, melainkan dari menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab. Hidup tidak selalu menawarkan kepastian. Kadang yang bisa kita lakukan
hanyalah menerima kenyataan, mengambil pelajaran, lalu melangkah lagi. Bukan karena semuanya sudah jelas, tetapi karena kita sadar bahwa hidup tidak akan berhenti hanya karena kita masih bingung. Hal lain yang sering menghambat proses melepaskan adalah keinginan untuk menjadi orang yang dulu. Kita berkata di dalam hati, andai saja bisa kembali seperti sebelum semua ini terjadi. Padahal kenyataannya, kita memang tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Setiap pengalaman pasti mengubah cara kita melihat dunia. Namun, perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Bisa jadi kita memang tidak lagi menjadi pribadi yang sama, tetapi kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Dulu mungkin kita terlalu mudah percaya kepada semua orang. Sekarang kita belajar membangun kepercayaan secara perlahan. Dulu mungkin kita selalu mengorbankan diri demi menyenangkan semua orang. Sekarang kita mulai memahami pentingnya menjaga batasan. Dulu mungkin kita mengukur nilai diri dari pengakuan orang lain. Sekarang kita mulai belajar menghargai diri tanpa harus menunggu tepuk tangan siapapun. Semua perubahan itu lahir karena pengalaman yang pernah kita lalui. Jika semua luka itu tidak pernah terjadi, mungkin kita tidak akan memiliki pemahaman yang sama seperti hari ini. Tentu saja tidak ada yang berharap mengalami rasa sakit. Tidak ada yang bangun di pagi hari lalu berharap dikhianati, ditolak, gagal, atau kehilangan. Namun ketika semua itu sudah terjadi, kita memiliki dua pilihan. Kita bisa membiarkan pengalaman itu menghancurkan seluruh masa depan, atau kita menjadikannya sebagai fondasi untuk membangun kehidupan yang lebih kuat. Pilihan itu memang tidak mudah, tetapi selalu ada di tangan kita. Ada sebuah kebiasaan sederhana yang sering terlupakan, yaitu menghargai kemajuan kecil. Banyak orang merasa dirinya belum pulih hanya karena masih sesekali menangis ketika mengingat masa lalu. Padahal coba bandingkan dengan diri beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya. Mungkin dulu setiap hari dipenuhi tangisan, sekarang hanya sesekali. Dulu setiap pagi terasa berat untuk memulai aktivitas, sekarang kita sudah mampu menjalani hari dengan lebih baik. Dulu nama seseorang saja bisa membuat hati hancur, sekarang kita mampu mendengarnya tanpa menghilangkan kendali. Bukankah itu juga sebuah kemajuan? Masalahnya kita sering hanya fokus pada jarak yang belum ditempuh, sehingga lupa melihat sejauh mana langkah yang sudah berhasil dilewati. Akibatnya, kita merasa tidak pernah berkembang. Padahal jika mau melihat ke belakang dengan lebih jujur, kita akan menemukan bahwa diri kita hari ini jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Melepaskan masa lalu juga berarti memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk menikmati masa kini. Selama pikiran terus tinggal di belakang, kita akan kehilangan begitu banyak momen yang sebenarnya layak disyukuri. Matahari tetap terbit setiap hari. Orang-orang yang peduli kepada kita masih ada. Kesempatan baru masih terus datang. Namun semua itu sering luput karena perhatian kita hanya tertuju pada sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan akan datang ketika semua luka sudah hilang sempurna. Padahal kenyataannya, banyak orang mulai bahagia justru ketika mereka berhenti menunggu luka itu hilang. Mereka menerima bahwa mungkin bekasnya akan selalu ada, tetapi bekas itu tidak lagi menghalangi mereka untuk menikmati hidup. Sama seperti luka di kulit, setelah sembuh mungkin masih meninggalkan bekas. Namun bekas itu tidak membuat kita berhenti menggunakan tangan atau kaki. Bekas hanya menjadi pengingat bahwa tubuh pernah luka dan berhasil melewati proses penyembuhan. Begitu juga dengan hati. Bekas luka emosional tidak selalu harus dihapus. Kadang bekas itu justru mengingatkan bahwa kita pernah bertahan melewati masa yang sangat sulit. Bahwa kita pernah merasa tidak sanggup, tetapi ternyata masih bisa berdiri sampai hari ini. Bahwa kita pernah kehilangan arah, tetapi akhirnya menemukan jalan lagi. Bekas itu bukan simbol kelemahan. Bekas itu adalah tanda bahwa kita berhasil bertahan. Pada akhirnya, seni melepaskan masa lalu bukanlah tentang menghapus semua kenangan atau berpura-pura tidak pernah terluka. Seni melepaskan adalah keberanian untuk berkata, itu memang bagian dari hidupku, tetapi itu bukan seluruh hidupku. Kita mengakui bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Kita menerima bahwa rasa sakit itu pernah nyata. Kita menghormati semua pelajaran yang diberikannya. Namun setelah itu, kita memilih untuk tetap berjalan. Hidup terlalu berharga jika terus dihabiskan untuk menghukum diri sendiri atas sesuatu yang sudah selesai.
Dunia tidak meminta kita menjadi manusia yang tidak pernah gagal. Dunia juga tidak meminta kita menjadi pribadi yang selalu benar. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk terus belajar, terus bertumbuh, dan terus membuka hati terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Mungkin hari ini kita masih membawa sedikit rasa sedih. Mungkin masih ada penyesalan yang sesekali muncul tanpa diundang. Itu tidak apa-apa. Jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk menganggap diri gagal pulih. Selama kita terus memilih melangkah, sekecil apapun langkah itu, berarti kita sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih damai. Suatu hari nanti, ketika menoleh ke belakang, kita mungkin tidak lagi menangis karena masa lalu. Kita justru akan tersenyum dengan tenang. Bukan karena semua yang terjadi itu menyenangkan, tetapi karena kita akhirnya memahami bahwa setiap luka pernah mengajarkan sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai diri sendiri. Saat itulah kita benar-benar mengerti bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan. Melepaskan berarti memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk hidup sepenuhnya, tanpa terus dibebani oleh cerita yang sebenarnya telah selesai. Dan ketika kita berhenti menghina diri sendiri, kita akan menemukan satu hal yang selama ini mungkin sudah lama dicari, yaitu kedamaian yang lahir bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena akhirnya kita menerima diri sendiri apa adanya dengan seluruh kekurangan, seluruh luka, dan seluruh perjalanan yang telah membentuk kita menjadi manusia seperti hari ini. Masih ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa menerima diri sendiri bukan berarti berhenti berkembang. Ada anggapan bahwa jika kita sudah memaafkan diri, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah mencari alasan atas setiap kesalahan. Padahal justru sebaliknya, orang yang benar-benar menerima dirinya akan lebih mudah berubah, karena ia tidak lagi menghabiskan seluruh energinya untuk membenci dirinya sendiri. Sulit sekali memperbaiki sesuatu yang terus kita benci. Bayangkan ada sebuah tanaman yang mulai layu. Apakah tanaman itu akan tumbuh lebih baik jika setiap hari dimarahi? Tentu tidak. Tanaman membutuhkan air, cahaya, dan perawatan. Diri kita juga seperti itu. Untuk bertumbuh, kita membutuhkan kesabaran, bukan kebencian. Kita membutuhkan keberanian untuk belajar, bukan hukuman yang tidak pernah selesai. Banyak orang mengira bahwa rasa bersalah akan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam batas tertentu, rasa bersalah memang bisa mengingatkan bahwa kita telah melakukan sesuatu yang keliru. Namun jika rasa bersalah itu terus dipelihara selama bertahun-tahun, manfaatnya akan hilang. Yang tersisa hanyalah beban yang menguras tenaga. Kita menjadi takut mengambil keputusan, takut mencoba hal baru, takut membuka hati, bahkan takut mempercayai diri sendiri. Akhirnya, hidup bukan lagi tentang berkembang, melainkan tentang terus menghindari kemungkinan terluka. Padahal tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari resiko. Setiap keputusan memiliki kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Setiap hubungan memiliki kemungkinan bertahan dan kemungkinan berakhir. Setiap impian memiliki peluang menjadi nyata dan peluang untuk tidak tercapai. Jika kita menunggu kepastian bahwa semuanya akan berjalan sempurna, kita tidak akan pernah benar-benar memulai. Hidup selalu meminta sedikit keberanian untuk melangkah, meskipun hasil akhirnya belum bisa dipastikan. Disinilah letak seni yang sesungguhnya. Melepaskan masa lalu bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu yang telah terjadi, tetapi juga tentang berani mempercayai masa depan. Kita percaya bahwa masih ada hal-hal baik yang menunggu. Kita percaya bahwa masih ada orang-orang yang tulus. Kita percaya bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Bukan karena ada jaminan semuanya akan indah, tetapi karena kita memahami bahwa hidup selalu bergerak. Tidak ada musim yang berlangsung selamanya. Hujan tidak turun setiap hari. Malam tidak bertahan selamanya. Begitu pula dengan rasa sakit. Ketika kita sedang berada di tengah luka, rasanya memang seperti tidak akan pernah berakhir. Satu hari terasa sangat panjang. 1 minggu terasa melelahkan. Bahkan 1 tahun pun kadang terasa belum cukup untuk mengembalikan semangat yang hilang. Namun tanpa disadari, sedikit demi sedikit, hati mulai beradaptasi. Apa yang dulu terasa mustahil untuk dilewati, sekarang menjadi cerita yang bisa dikenang. Apa yang dulu membuat kita tidak bisa tidur,
sekarang hanya sesekali terlintas di pikiran. Semua itu terjadi bukan karena kita menjadi orang yang tidak peduli, tetapi karena hati memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan dan menyesuaikan diri. Karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan waktu yang dipadukan dengan usaha untuk terus bertumbuh. Waktu memang tidak menghapus luka dengan sendirinya, tetapi waktu memberi ruang bagi kita untuk belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Pengalaman yang hari ini terasa seperti akhir dari segalanya, beberapa tahun lagi mungkin hanya menjadi satu bak kecil yang justru membuat kita tersenyum karena berhasil melewatinya. Ada orang yang setelah mengalami kehilangan besar, akhirnya menemukan tujuan hidup yang baru. Ada yang setelah gagal dalam pekerjaannya, justru menemukan bidang yang lebih sesuai. Ada yang setelah hubungan panjang berakhir, akhirnya bertemu dengan orang yang jauh lebih menghargainya. Semua itu bukan berarti rasa sakit sebelumnya tidak berarti. Justru karena pernah melewati masa sulit, mereka mampu menghargai kebahagiaan yang datang setelahnya. Kita tidak pernah bisa mengatur seluruh isi kehidupan. Kadang rencana berubah tanpa izin. Kadang orang yang kita harapkan bertahan justru pergi. Kadang kesempatan yang sudah di depan mata menghilang begitu saja. Namun satu hal yang selalu menjadi milik kita adalah cara kita merespon semua itu. Disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Kita mungkin tidak bisa memilih semua peristiwa yang datang, tetapi kita selalu bisa memilih apakah akan terus hidup di bawah bayang-bayang masa lalu atau mulai membangun masa depan dengan hati yang lebih lapang. Mulai hari ini, cobalah melihat diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Jika suatu saat kenangan lama kembali datang, jangan langsung memarahi diri karena belum bisa melupakan. Katakan dalam hati bahwa itu hanyalah kenangan yang sedang lewat. Tidak perlu dilawan, tidak perlu dikejar, dan tidak perlu ditakuti. Biarkan ia datang, lalu biarkan ia pergi. Sama seperti awan yang melintas di langit. Langit tidak pernah mengejar awan, tetapi juga tidak berusaha mengusirnya. Awan datang dan pergi, sementara langit tetap ada. Begitu pula dengan diri kita. Kenangan boleh datang silih berganti, tetapi nilai diri kita tidak pernah berubah hanya karena kenangan itu muncul kembali. Ingatlah bahwa hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat melupakan. Setiap orang memiliki waktu pemulihan yang berbeda. Ada yang mampu bangkit dalam hitungan bulan, ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti melangkah. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih berarti daripada niat besar yang tidak pernah diwujudkan. Mungkin hari ini langkah itu hanya berupa bangun pagi dengan semangat yang sedikit lebih baik. Mungkin hanya berupa berani tersenyum lagi setelah sekian lama. Mungkin hanya berupa membuka diri untuk berbicara dengan orang lain. Mungkin hanya berupa berhenti menyalahkan diri sebelum tidur. Semua itu adalah kemajuan. Semua itu adalah bagian dari proses kembali menemukan diri sendiri. Pada akhirnya, kita akan sampai pada satu kesadaran yang sederhana, tetapi sangat mengubah cara pandang kepada kehidupan. Masa lalu memang membentuk kita, tetapi masa lalu tidak berhak menentukan siapa kita selanjutnya. Kesalahan yang pernah terjadi tidak menghapus semua kebaikan yang ada di dalam diri. Kegagalan yang pernah dialami tidak menentukan seluruh masa depan. Penolakan yang pernah diterima tidak berarti kita tidak layak dicintai. Kehilangan yang pernah dirasakan tidak berarti kita tidak akan pernah bahagia lagi. Hidup selalu memberikan halaman baru setiap kali kita membuka mata di pagi hari. Pertanyaannya bukan lagi apakah masa lalu pernah menyakitkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia menulis cerita berikutnya dengan hati yang lebih bijaksana? Apakah kita bersedia memberikan kesempatan kedua kepada diri sendiri? Apakah kita bersedia berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri dan mulai menjadi sahabat yang selalu memberikan dukungan ketika keadaan sedang sulit? Karena pada akhirnya, orang yang paling lama bersama kita adalah diri kita sendiri. Jika hubungan dengan diri sendiri dipenuhi kebencian, kehidupan akan selalu terasa berat. Namun jika hubungan itu dipenuhi penerimaan, kesabaran, dan kasih sayang, maka seberat apapun cobaan yang datang, kita akan selalu memiliki tempat untuk kembali, yaitu hati yang tidak lagi sibuk menghakimi, melainkan hati yang mengerti bahwa menjadi manusia berarti pernah salah, pernah jatuh, pernah kehilangan, tetapi juga selalu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Dan mungkin itulah makna terdalam dari seni melepaskan masa lalu tanpa membenci diri sendiri. Bukan menghapus jejak perjalanan yang telah dilalui, melainkan membawa semua pelajaran itu sebagai bekal untuk melangkah lebih ringan.
Kita tidak lagi berjalan sambil menyeret rantai penyesalan. Kita berjalan dengan kepala tegak, hati yang lebih tenang, dan keyakinan bahwa kehidupan tidak pernah berhenti memberikan kesempatan baru kepada mereka yang berani berdamai dengan diri sendiri. Saat itu terjadi, kita tidak hanya berhasil melepaskan masa lalu, kita juga berhasil menemukan kembali diri yang selama ini tertutup oleh rasa bersalah, rasa kecewa, dan penyesalan. Dan itulah kemenangan yang paling berharga. Karena kemenangan terbesar bukanlah mengubah apa yang sudah terjadi, melainkan mengubah cara kita memandang diri sendiri setelah semua itu terjadi.